Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja-puji serta syukur kita ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sebagaimana yang kita rasakan pada siang hari ini. Dan tak lupa pula selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kerabatnya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan semoga kita di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati guru kita bersama, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Arif Iskandar, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga yang saya hormati dan saya cintai teman-teman saya para santri, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada mereka keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, agar mempersingkat waktu, kami ucapkan kami ucapkan selamat datang kepada para pemirsa yang telah hadir di YouTube, dan juga kami ingatkan kepada para pemirsa di YouTube yang telah hadir agar dapat mengabsenkan dirinya terlebih dahulu di kolom live chat dengan mengetikkan asal nama, daerah, dan tempat, dan juga ketikkan doa-doa terbaiknya untuk kita semua. Baik, sebelum kita buka pada acara kajian hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membacakan Ummul Quran bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, agar kajian kita pada siang hari ini menjadi lebih berkah, marilah kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh salah satu teman kita, yaitu salah satu santri putra Darun Nahdoh yang bernama Akhuna Muhammad Hadiansyah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya lantunan ayat suci Al-Quran, Allah melipat gandakan pahala dan kebaikan khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saya kita mulai kajian pada siang hari ini, yaitu kajian kitab Al-Adab wal Muta'alim, yang insyaallah akan diisi oleh guru kita bersama, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Arif B. Iskandar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para asatidzah yang Allah muliakan, para orang tua wali santri, putra dan putri, tidak lupa juga kepada kaum muslimin yang sama-sama hadir mungkin secara online ya. Wabil khusus kepada para wakil para muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada para santri, santriwan, santriwati yang Abi cintai. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa kembali hadir dalam kajian rutin kitab yakni Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan keadaan kita di siang hari ini, tempat ini menjadi wasilah bagi kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin kepada kita semuanya, yang tentu kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, ini kelihatannya agak kecil ya suaranya. Kedengeran nggak? Kurang? Bisa diperbesar volumenya? Baik, sebelumnya mari kita sama-sama mengikhlaskan niat kita ya, hadir di majelis ini dalam rangka semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Abi tahu kalian mungkin agak lelah ya, karena tadi habis olahraga, tapi mudah-mudahan kelelahan ini tetap menjadikan kita selalu lillah ya. Lelah tapi tetap lillah. Semata-mata kita dalam apapun, termasuk mengkaji ilmu dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala.
Para santriwan santriwati yang Abi cintai, kalau nggak salah kita sampai pada poin yang ke-9, 10 ya, dari bab terkait dengan adab al-muta'allim, adab santri ma'a saykhihi, ya, di hadapan gurunya. Wal asiru yang ke-10, idza jika sami'a mendengar siapa santri atau al-muta'allim atau thalibul ilmi, ya. Idza sami'a jika mendengar seorang santri asy-syaikha, gurunya, yadhkuru menyebutkan hukman satu hukum, fi mas'alatin dalam satu masalah, dalam satu perkara, ya. Au faidatan atau gurunya sedang menyebutkan satu faedah ilmu, satu manfaat ilmu. Au yahki atau sedang menceritakan hikayatan, satu cerita, satu hikayat, satu kisah, ya. Au yunsidu atau sedang menyenandungkan syi'ron syair, karena kita tahu bahwa dalam kitab-kitab para ulama termasuk di sini juga dalam kitab ini dicantumkan atau dinukil sejumlah syair yang tentu banyak faedahnya, ya. Jadi itulah kebiasaan ulama dulu, bahkan banyak kitab-kitab mereka walaupun itu berkaitan dengan ilmu tertentu itu dibuat menjadi dalam bentuk syair, ya. Kalian mungkin pernah mendengar ada kitab Alfiyah dalam ilmu nahwu atau ilmu bahasa, ilmu nahwu, ya, terutama di situ itu adalah kumpulan bait syair 1000 bait, ya. Nah, jadi kalau kemudian gurunya sedang menyenandungkan suatu syair, wa huwa yahfadzu dzalika, sementara dia sudah hafal gitu, ya. Ketika dibahas tentang satu hukum, dia sudah tahu. Ketika gurunya sedang membahas satu hikayat, satu cerita, satu kisah, dia pun sudah hafal, ya. Ketika gurunya sedang menyenandungkan atau menukil sebuah syair, dia pun hafal, ya. Maka isgo an mustafi dan lahu, tetap seharusnya dia, ya, berusaha mengambil faedah dari apa yang disampaikan gurunya meskipun sudah tahu, meskipun sudah hafal. Jangan mentang-mentang sudah hafal, sudah tahu kemudian tidak perhatikan, ya, atau cuek. Udah tahu ini misalnya, ya. Jadi mustafi dan lau fil hali, dan kondisi demikian tetap dia berusaha meraih faedah manfaat. Karena memang yang namanya ilmu, belajar itu adalah pengulangan. Semakin diulang semakin baik. Makanya penting walaupun kita sudah tahu, sudah paham, tetap kita melakukan murojaah, mutolaah. Itulah hakikat pembelajaran. Makanya kalau guru seringkali mengulang, jangan pernah bosan, ya. Walaupun kita sudah tahu, sudah hafal bahkan. Muta'atis sinilahi farhin bihi, bahkan kita merasa senang, ya. Karena lam yasma'hu qattun, seolah-olah kita belum pernah mendengar sama sekali. Jadi perhatikan aja,
walaupun guru mungkin sudah menjelaskan kesekian kali ya tentang satu pelajaran, dengerin aja ya, jangan merasa sok sudah tahu gitu ya. Nah, itu bagian dari adab seorang santri kepada gurunya. Qala telah berkata siapa? Atha ya radhiyallahu anhu, apa yang beliau katakan, ini sesungguhnya aku la asma'ul hadisa, jadi pernah mendengar satu hadis minar rojuli, dari seseorang. Jadi ketika ada orang membacakan hadis, jadi kata Imam Atha, ya saya dengarkan hadis dari orang ini. Wa ana, sementara saya a'lamu bihi, lebih tahu dari dia. Ya, lebih tahu bihi tentang hadis ini minhu, dari dirinya. Jadi Imam Atha ini ya, atau Syekh Atha ini, walaupun beliau lebih tahu tentang satu hadis dari seseorang, tetap kemudian beliau dengan sabar mendengarkan hadis yang dinukil atau dinyatakan oleh orang tadi. Tidak merasa aku sudah tahu. Ya, tetap aja. Padahal beliau lebih paham, lebih tahu daripada orang tersebut gitu. Ya. Jadi kalau kalian merasa lebih paham, lebih tahu dari teman kalian, dengerin aja. Tidak ada ruginya. Karena mendengarkan satu ayat, hadis, atau ilmu apapun itu tetap akan bermanfaat. Ya. Kemudian fa'arifku min nafsi, jadi aku merasa ya santai aja gitu ya. Ini la ahsanu minu syai'an. Jadi aku istilahnya menenangkan diriku, meyakinkan diriku bahwa seolah-olah aku ini tidak tahu sedikit pun tentang hadis tersebut. Itulah sikap rendah hati dari seorang pencari ilmu, ya. Walaupun kedudukannya sudah menjadi seorang ulama, tidak kemudian jadi merendahkan orang yang ilmunya lebih sedikit, pengetahuannya lebih rendah misalnya. Jadi penting sekali lagi, justru di antara buah ilmu itu adalah sikap rendah hati. Kalau ada pepatah mengatakan ya, yang namanya padi semakin berisi semakin merunduk. Jadi orang itu semakin berilmu semakin tawadu, semakin merunduk, semakin rendah hati, bukan tambah sombong. Enggak ada pentingnya, bahkan dosa kita berlaku sombong. Ya. Dan sombong yang hakiki, kata Nabi, al-kibru batarul haq wa gomtun nasi. Jadi sombong itu adalah batarul haq, menutup diri dari kebenaran dan cenderung merendahkan orang lain. Nah, ini sebuah akhlak yang buruk. Ya. Jangan sekali-kali kita sedikit pun punya rasa sombong di hadapan siapapun. Ya, dan Allah tidak akan istilahnya memasukkan ke dalam surga orang-orang yang sedikit pun, atau walaupun dia punya rasa sombong walaupun sedikit. Ya. Dan hanya Allah yang berhak bersikap sombong. Makanya Allah menyebut dirinya dengan sifat apa? Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Ya, wajar, karena Allah lah penguasa, Allah lah pencipta segala yang ada. Ya. Sementara manusia tentu tidak layak untuk menyombongkan diri. Ya.
Kemudian wanhu, dan diriwayatkan dari siapa? Dari Atha radhiyallahu an. Qala berkata, ya inna ba'du syabani, inna sesungguhnya ba'du syabani, ada sebagian pemuda, la yatahaddasu bihadisin, sedang membicarakan satu hadis. Fastami'ulahu, maka aku dengarkan hadis yang mereka bicarakan. Ya. Ka'ani, seolah-olah aku lam asma'hu, belum pernah mendengar hadis tersebut. Padahal kata beliau, walaqad sami'tuhu, dan sungguh aku telah mendengar hadis tersebut qabla ayyulada, bahkan sebelum anak-anak muda ini dilahirkan. Ya. Jadi sebelum mereka lahir aku sudah tahu hadis ini. Saya bayangkan, ya. Tapi kata Syekh Atha, aku tetap mendengarkan hadis yang mereka bicarakan. Artinya apa? Saking rendah hatinya, saking tawadunya. Tidak kemudian Syekh Atha jadi cuek, jadi nyinyir, ya. Merasa paling tahu, tidak. Fa in salahu, jika bertanya kepada dia, kepada santri atau thalibul ilmi, ai al-mutalim as-saykhu, gurunya, inda syuru'i fi dzalik, ya. Jadi ketika di tengah-tengah gurunya menjelaskan, menerangkan satu pelajaran, misalnya ditanya seorang santri oleh gurunya an hifdhihi, tentang apa yang telah dia hafal, ya. Misalnya, kamu sudah hafal belum hadis ini? Kamu sudah hafal belum ayat ini? Fala yujibu bina'am, misalnya, maka alangkah baiknya kalau kita tidak menjawab sudah Ustaz, misalnya. Nggak perlu dijawab begitu, ya. Lima fi minal istighna anisyaihi, karena apa? Kalau kita menyatakan sudah, ya, seolah-olah kita tidak butuh lagi penjelasan dari gurunya, ya. Walayakulu, tetapi juga jangan seorang santri mengatakan la, ketika ditanya, kamu sudah hafal belum hadis ini? Kamu sudah hafal belum matan ini? Kamu sudah hafal belum ayat ini? Tidak juga kita kemudian mengatakan, jangan sampai kita mengatakan tidak kalau kita sudah hafal, ya. Jadi kalau kita sudah hafal, tidak perlu kita mengatakan iya, tidak perlu juga mengatakan tidak. Kalau mengatakan iya, seolah kita tidak butuh lagi penjelasan dari guru. Kalau kita mengatakan tidak, ya, lima fi minal kadhib, maka berarti kita berbohong, gitu, ya. Kan kita sudah hafal sebetulnya. Terus kemudian ketika ditanya, kamu sudah hafal belum? Nah, berarti itu bohong. Maka bal, akan tetapi, ya, kata musannif, kata Syekh Hasyim Asy'ari, bal yaqulu, tetapi katakan ketika ditanya sesuatu yang sudah kita hafal, ya, uhibbu an asma'ahu minasyaikh, aku suka, ya, untuk mendengarkan hadis ini, ayat ini, matan kitab ini dari Ustadz, gitu, ya. Itu aja jawabannya. Atau enggak apa-apa Ustadz, ya, saya senang kok misalnya mendapatkan penjelasan dari Ustadz tentang misalnya bab ini, ya. Jadi gitu, ya. Au an astafidahu minhu, atau aku suka untuk mengambil faedah dari guru tentang ilmu yang sebenarnya aku sudah hafal, gitu.
Itu ya. Jadi sampai sejauh itu bagaimana kemudian kita bersikap atau memberikan jawaban ketika guru kita bertanya tentang sesuatu yang kita sudah hafal. Jawabannya tidak kemudian iya atau tidak. Kalau dijawab iya berarti seolah kita tidak butuh lagi penjelasan dari gurunya. Dijawab tidak, ya berarti di situ ada unsur dusta karena sebetulnya tadi kita sudah hafal. Maka yang lebih baik adalah nggak apa-apa Ustadz, saya suka. Saya tetap suka mendengarkan penjelasan misalnya bab ini dari Ustadz. Saya tetap suka mendengarkan penjelasan hadis ini dari Ustadz. Itu ya. Jadi walaupun ini sederhana tapi itulah bagian dari akhlak yang luar biasa yang diajarkan oleh ulama terdahulu kepada kita ya. Kemudian wal hadi asyara ya. Nomor ke-11 di antara adab seorang santri kepada guru ya. Allah hendaklah tidak atau jangan yasbiko seorang santri mendahului asyaikha gurunya ila sarhi mas'alatin dalam menjelaskan satu masalah atau jawabi sualin atau dalam menjawab satu pertanyaan ya. Misalnya gini, gurunya sedang bertanya kepada si Fulan di antara santri-santri yang ada. Ya. Bertanya tentang ya mungkin sedang menguji muridnya apakah sudah tahu atau tidak. Nah, misalnya seorang kiai bertanya kepada si A, coba kamu jawab misalnya pertanyaan ini. Nah, kemudian tiba-tiba si B nyeletuk. Ya. Menjelaskan pertanyaan sang kiai atau sang guru tadi. Atau sebaliknya, misalnya ada santri yang bertanya kepada gurunya tentang satu persoalan. Si A bertanya kepada gurunya tentang satu masalah. Tiba-tiba kemudian si B nyeletuk menjawab pertanyaan si A tadi. Nah, ini enggak boleh seperti itu. Ya, jadi kita enggak boleh mendahului jawaban dari guru. Walaupun kita bisa. Ya. Jadi kita tidak boleh mendahului guru dalam menjelaskan satu masalah dan menjawab satu pertanyaan. Wala yusawiqahu minhu. Jadi intinya jangan selalu berlomba-lomba dengan gurunya untuk menjawab satu pertanyaan dari orang bertanya. Wala yadharo dan hendaklah tidak menampakkan ma'rifatahu bihi pengetahuan. Ya. Jadi dia seolah-olah tahu. Oh idrokau lahu. Jadi yang sekali-kali kita merasa di hadapan guru itu sudah tahu. Nah, ini khawatirnya tadi ada unsur kesombongan ya. Jadi ya kita diam aja gitu, nggak perlu kemudian menunjukkan unjuk gigi bahwa kita itu sudah tahu, bahwa kita itu sudah hafal, ya. Kemudian wala yaktoa, dan janganlah atau tidaklah seorang santri ayyaktoa memutus ala syaihi ya terhadap gurunya kalamahu pembicaraannya. Ketika gurunya sedang ngomong dipotong. Ini enggak sopan. Kalaupun ada keperluan misalnya tetap kita harus minta izin. Contohnya gini. Abi atau Ustadz mohon izin ke belakang dulu. Nah, Ustadznya sedang bicara. Ya, tunggu dulu misalnya, ya. Diam dulu, tunggu gurunya diam baru kita minta izin. Jangan sedang bicara dipotong. Nah, ini diantara yang tentu tidak dibolehkan atau kurang beradab itu ya.
ai kalamin kana. Jadi intinya jangan memotong pembicaraan ustadz, ya. Apapun ucapannya, apapun pembicaraan ustadz tadi. Wala yusabiqahu. Jadi jangan mendahulunya, wala yusabiqahu. Jangan tadi berlomba-lomba dengan soal dengan gurunya. Bal yasbiro, tetapi seorang santri hendaknya sabar hatta sehingga ya progo syaihu, ya, selesai gurunya tadi min kalamihi, dari pembicaranya, ya, summa yatakalama, baru kemudian muridnya tadi bicara. Jadi sabar aja dulu, tunggu sampai berhenti gurunya bicara, baru ngomong, baru minta izin, ya. Jadi ini kurang sopan sekali lagi kalau guru sedang bicara kemudian langsung dipotong. Baiknya tadi kita sabar sampai guru berhenti bicara, baru kita minta izin untuk bicara, ya. Wala, dan tidaklah atau janganlah seorang santri yatahaddasa, berbicara, ma'ghairihi, dengan temannya yang lain, ya. Wasyaihu, sementara gurunya yatahadasu, sedang berbicara mahu dengan dia, ya. Jadi kalau kita sedang bicara dengan guru atau guru sedang bicara dengan kita, jangan kita malah bicara dengan teman kita, ya. Bangun lagi, bangunkan. Au ma'a jamatil majlisi, atau gurunya sedang bicara dengan jamaah majlis, dengan murid-murid yang lain, dengan jamaah yang lain. Jadi seperti sekarang misalnya kalian sedang belajar, ya, guru sedang menjelaskan, maka jangan sekali-kali kalian bicara dengan teman kalian. Itu bagian dari adab, ya, seorang santri kepada gurunya. Wal yakun, dan hendaknya zihnuhu, ya, otaknya, akalnya, hatinya itu adalah, maksudnya otak atau pikiran seorang santri tadi hadiron, hadir, ya, fi jihati syaihi. Jadi ketika guru sedang menjelaskan, akal pikirannya hadir. Dalam arti apa? Tidak kemudian pikirannya kemana-mana, ya, sambil melamunkan banyak hal, tidak konsentrasi. Dalam istilah Sunda itu malawung, ya. Guru sedang menjelaskan, kiainya sedang menjelaskan, ternyata pikirannya di luar, tidak hadir di tempat, memperhatikan apa yang diomongkan guru. Nah, ini juga diantara adab yang buruk, ya. Jadi artinya apa tadi? Wa yakun dhinu, hendaknya akal pikirannya, hatinya hadiron, hadir fi jihati syai, di hadapan gurunya, ya, bihaisu, agar idza marahu, ketika gurunya memerintahkan, bisyai'in, sesuatu, au sa'alahu, atau gurunya bertanya kepada dirinya, kepada santri tadi, an syai'in, tentang sesuatu, au asyara ilahi, atau gurunya mengisyaratkan, ya, sesuatu kepada santri tadi, lam yahujuhu ila al-i'adati sanian, maka gurunya tidak perlu mengulang-ulang untuk yang kedua kali. Kenapa? Karena sejak awal si santrinya sudah konsentrasi, sehingga guru tidak perlu mengulang apa yang telah diomongkan, telah disampaikan. Jadi bukan santri yang baik kalau kemudian
ya, karena dia tidak konsentrasi, tidak fokus ketika belajar, ketika ditanya kemudian tidak paham, ya, atau dia kemudian merasa perlu diulang itu. Padahal persoalannya bukan tidak mengerti, tapi karena tadi tidak mendengarkan. Kalau kita belum paham, oke lah ya, kita bertanya. Tapi jangan sampai ketidakpahaman kita karena tadi kita tidak konsentrasi, tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Ya, itu ya. Itu yang ke 11 ya. Nah berikutnya, ini Abi lewat sedikit ya, bukan sedikit, ini ada bab ini khusus nanti akan disampaikan secara khusus, karena ini agak panjang ya, kita lanjutkan kepada Al-Babur Rabi ya, bagi yang megang kitabnya. Ini banyak yang belum punya kitabnya ya. Ya, Al-Babur Rabi. Bab yang keempat, fi adabil mutallimi, yaitu tentang adab seorang pembelajar, seorang santri, ya. Fi durusihi, terhadap pelajarannya. Wa ma ya'tamiduhu, ya. Dan apa yang harus jadi tumpuan, ya, santri ma'asyahi, bersama gurunya. Warifkoh ya, dan artinya ini rifkoh itu sikap ya, lemah lembut ya. Wafi salah satu asyara amil adabi, dan di dalam bab ini salah satu asyara, ada 13 nau'an, jenis minal adab, dari adab atau akhlak ya. Jadi ini sekali lagi bab seorang santri terhadap pelajarannya. Al-awwalu ya, yang pertama, ayyabda'a, seorang santri hendaknya memulai apa pelajarannya, bi fardi ainihi, yaitu membahas tentang bab fardu ain atau ilmu-ilmu yang merupakan fardu ain ya. Fayasulu awalan, sehingga dia memperoleh untuk yang pertama kali yaitu arba'ata ulumin, 4 jenis ilmu. Ya, ini penting disampaikan. Pertama adalah ilmu zatil aliyah. Maksudnya adalah ilmu yang berkaitan dengan zat Allah yang maha tinggi. Ya. Berarti ini ilmu tauhid atau pelajaran tentang akidah. Karena akidah ini dalam Islam sebagai pondasi, kalau ibarat bangunan, sebagai pondasi. Maka penting seorang santri pertama kali belajar tentang akidah, tentang tauhid. Ya. Wa yakfihi, dan cukup bagi santri ayat takidah, untuk yakin, annaha ya, bahwa Allah itu ya, zat Allah itu maujudah. Jadi Allah itu ada. Bagaimana kita membuktikan Allah itu ada? Ya? Caranya gimana? Kalian yakin Allah ada? Yakin. Gimana cara membuktikannya? Ya?
dengan memperhatikan ciptaannya. Betul tidak? Ingat ini, apa ini? Pulpen yang sangat sederhana ini tidak mungkin ujug-ujug ada, betul tidak? Pasti ada yang membuatnya. Betul? Apalagi manusia, apalagi kemudian alam semesta yang demikian rumit. Mustahil tidak ada yang menciptakan. Mustahil ujug-ujug ada. Coba kalian di dalam Al-Quran itu ya, Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan tentang diri kalian sendiri, ya, tidakkah kalian perhatikan? Coba aja kalian perhatikan ya. Kalau kita perhatikan diri kita, wajah kita misalnya, ada apa di wajah kita? Ada dua mata, ada hidung, ada bibir, dengan fungsinya masing-masing, dengan posisi yang demikian enak dipandang, betul tidak? Andai misalnya coba mata kita ada letaknya di bawah, hidung kita misalnya di sini, apa ini? Dahi. Atau hidung kita lubangnya menghadap ke atas. Kalau hujan pasti banjir ya. Nah, itu tidak mungkin ya, kalau bukan ada yang menciptakan, tidak mungkin demikian indah, demikian serasi. Jadi pasti manusia adalah penciptanya. Nah, ini dibahas dalam ilmu tauhid. Ya, contoh lain misalnya, di dalam tubuh kita ada segumpal apa? Daging yang namanya jantung. Jantung kita itu tidak lebih, tidak kurang ya, atau kurang lebih beratnya cuma 200 gram. 2 ons. Ya, kalau nggak salah ya. Nah, fungsi jantung kita itu adalah apa? Memompa darah. Jantung kita itu berdetak dalam 1 menit kurang lebih 70 kali. Ya. Memompa darah bahkan sejak kita masih dalam bentuk janin di perut ibu kita, usia kalau nggak selama 40 hari itu sudah berdetak jantungnya. Jadi kalau manusia misalnya punya usia sampai 100 tahun, 80 tahun, berarti jantungnya itu bekerja tanpa henti, betul tidak? Jantung pernah istirahat? Ya kalau berhenti saja semenit ya mati gitu. Nah, jantung itu ibarat pompa yang memompa darah. Coba pompa mana buatan manusia yang selama puluhan tahun bahkan sampai 100 tahun itu tidak pernah rusak, tidak pernah berhenti memompa. Ternyata itu ada pada jantung manusia. Ya. Buatan manusia tentu nggak ada yang seperti itu. Ketika memompa darah, darah itu kemudian dialirkan ke seluruh tubuh, yang di dalam tubuh tadi ada urat-urat saraf ya. Ini konon katanya kalau disambung-sambung urat-urat saraf kita saking banyaknya ya, itu sampai puluhan kilo. Nggak percaya? Itu menurut ilmu kedokteran ya. Jadi darah itu berarti menyemburkan, jantung menyemburkan darah ya, yang darah tadi mengalir ke saraf-saraf kita yang kalau disambung-sambung itu puluhan kilometer. Ya.
Dan jantung kita itu kalau ditotal dalam setahun memompa darah itu sampai 1,5 juta galon. Ya, kalau di total, walaupun darah yang dipompakan ya itu aja ya. Nah, ini Abi baca dalam sebuah buku karangan Dr. Adnan Sarif, seorang dokter ya, sekaligus ulama. Nah, begitu luar biasanya. Nah, ini sedikit ya, ini pelajaran tauhid ya. Kemudian kita lihat bukti bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah atau ada yang menciptakan. Segala makanan yang kita makan, betul? Kok tiba-tiba misalnya makanan kita yang kita makan ada yang kemudian jadi daging, jadi tulang, jadi rambut, jadi kuku, ya. Kemudian rambut pun coba kita lihat, tidak sama tumbuhnya. Rambut di kepala bisa terus tumbuh, betul tidak? Tapi kenapa rambut halus? Gitu-gitu aja kan, nggak seperti rambut di kepala. Jarang ada orang alisnya memanjang seperti rambut. Pernah lihat nggak? Padahal tubuh kita memakan zat makanan yang sama. Betul? Contoh lain misalnya kuku kalau dibiarkan itu bisa memanjang. Pernah ada orang yang selama puluhan tahun memelihara kuku sampai 50 cm. Tapi belum pernah ada cerita orang giginya memanjang. Nah, ada nggak? Padahal yang masuk ke tubuhnya sama. Tapi gigi bisa kuku bisa memanjang, giginya tidak. Ya, betapa susahnya kalau gigi terus memanjang. Ya. Setiap saat kalau kita mungkin harus ke salon gigi ya untuk memotong gigi kita. Nah, semua itu terjadi sekali lagi tidak mungkin kalau tanpa ada yang mengatur. Nah, maka di sini ya cukuplah bagi seorang santri meyakini bahwa Allah itu ada dengan membuktikan ciptanya tadi, dengan membuktikan adanya keteraturan alam ini, termasuk keteraturan dalam tubuh kita ya. Qodimatan, bahwa Allah itu adalah kodim. Apa kodim? Ya. Artinya terdahulu. Allah itu adalah Makodim, artinya apa? Allah yang terdahulu ada di balik dari seluruh yang ada. Ya. Kemudian bakiatan, Allah itu bako, artinya akan tetap ada. Tidak berawal, tidak berakhir. Ya. Yang disebut dengan istilah wajibul wujud. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Karena kalau Tuhan ada awalnya, berarti ada yang menciptakan. Ya, Tuhan ada akhirnya berarti betapa lemahnya. Kalau Tuhan ada akhirnya sebagaimana makhluk. Kemudian munazatan anin naqais. Kita yakin bahwa Allah terlepas dari segala kekurangan. Ya. Mutassofatan, dan Allah disifati bisifatil kamalat, dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Nah, itu terkait dengan ilmu zatil aliyah ya, tentang zat Allah. Kemudian wa ilmu sifati ya, ilmu tentang sifat-sifat Allah, wa yakfihi, dan cukup bagi seorang santri ayat akidah untuk yakin ana zatil aliyah, bahwa zat Allah yang maha tinggi tadi
mutasofatan disifati bil kudrati, dengan sifat kudroh. Apa kudroh? Maha kuasa, wal irodah, ya, wal irodati, Allah maha berkendak, wal ilmi, Allah maha tahu segala sesuatu, ya, termasuk jangankan yang zohir, yang nyata, bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati manusia Allah tak tahu, ya. Wal hayati, Allah itu maha hidup, ya, tidak akan pernah mati. Wasam'i, Allah maha mendengar. Wal basori, Allah maha melihat. Wal kalami, Allah maha berfirman. Wa inzada, dan jika mampu seorang santri menambah, ya, barohinnya, jadi penjelasan-penjelasan tentang ilmu-ilmu tadi, minal kitabi, dari Al-Quran wa sunnati, dan dari as-sunnah, bahwa kamalul ilmi, maka itulah kesempurnaan ilmu bagi dirinya. Jadi artinya apa? Kita ketika memahami sesuatu didukung dengan pemahaman dalil-dalilnya, ya. Kalau ilmu tauhid itu ada dua dalilnya. Pertama dalil akli, ya, dalil akal. Contoh misalnya, untuk membuktikan adanya Tuhan cukup dengan dalil akal, ya, tadi dengan kita membuktikan adanya ciptaannya, ya, tanpa harus kemudian kita membuka Al-Quran. Akal kita sudah bisa membuktikan bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, tidak mungkin tidak ada, ya. Itu adalah dalil akli. Yang kedua, ada perkara-perkara dalam akidah, dalam tauhid, itu membutuhkan dalil nakli, dalil nakal. An-naklu artinya merupakan penukilan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh misalnya, kita yakin nggak ada surga dan neraka? Kenapa yakin? Dari mana kita tahu ada surga dan neraka? Bisa nggak kita buktikan? Nggak bisa kan, ya? Kita tahu dari Al-Quran, berarti dari nas, itu disebut dalil nakli, ya. Dan kita percaya pada Al-Quran karena Al-Quran sudah kita buktikan secara akli bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Betul nggak Al-Quran wahyu Allah? Dari mana tahunya? Bagaimana cara membuktikan Al-Quran wahyu Allah? Setidaknya ada 3 pertanyaan, ya. Al-Quran itu kan berbahasa Arab, betul? Maka kemungkinan pertama Al-Quran karangan orang Arab. Nggak mungkin karangan orang Bogor, karena orang Bogor tidak berbahasa Arab, ya. Yang kedua, kemungkinan Al-Quran, karena Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad, berarti Al-Quran kemungkinan karangan Nabi Muhammad. Yang ketiga, Al-Quran memang wahyu Allah. Nah, itu 3 kemungkinan itu. Mari kita uji coba. Al-Quran karangan orang Arab mungkin tidak? Mustahil. Kenapa mustahil? Kan Al-Quran berbahasa Arab. Kenapa mustahil? Karena Allah sendiri, Al-Quran sendiri telah menantang
orang-orang Arab, termasuk para ahli bahasa Arab, termasuk para penyair Arab, untuk membuat semisal Al-Quran walaupun cuma satu surat. Ya. Apakah ada yang mampu? Gak ada yang mampu. Tidak ada satupun orang Arab, ahli bahasa Arab, para sastrawan Arab, penyair Arab yang mampu membuat semisal Al-Quran. Sampai hari ini. Bahkan dulu ada yang namanya Musailamah, yang dijuluki dengan Al-Kazab. Pernah dengar nggak? Seorang nabi palsu. Ya. Ini ceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang surat Al-Asr. Gimana surat Al-Asr bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gitu ya. Nah, ketika ayat ini turun, suatu ketika ya Amr bin As kalau nggak salah itu sedang berkumpul dengan para pemuka Arab Quraisy, termasuk ada Musailamah di situ. Amr kemudian bertanya kepada Musailamah, "Wahai Musailamah, kamu sudah dengar belum? Muhammad baru mendapatkan wahyu." Waktu itu Amr juga belum masuk Islam. Maka Musailamah penasaran, apa wahyunya? Dibacakan surat Al-Asr tadi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Nah, Musailamah rupanya dia panas itu ya. Iri, panas, dengki. Kemudian dia merenung sejenak. Kemudian tiba-tiba dia ngomong, "Saya juga kebetulan barusan mendapatkan wahyu," kata dia. Kemudian orang-orang yang hadir, para pemuka Arab tadi bertanya, "Apa wahyunya?" Maka kemudian dibacakanlah satu potongan kalimat, ya wabar innalaka udunani wasodar wasairuka hafrun nakar. Seperti surat Al-Asr tadi. Nah, ternyata ketika itu dibacakan, malah orang-orang tertawa, terbahak-bahak. Karena itu kata orang-orang tadi itu mana kecil juga bisa. Ternyata isinya hanya menggambarkan tentang seekor kelinci. Ya wabar, wahai kelinci, katanya. Innalaka ududani wasodar. Engkau memiliki dua telinga dan dada, ya, yang menonjol. Wasairuka hafrun nakar, dan di sekitarmu ada lubang ya tanah bekas gali. Maksudnya si kelinci kan suka gali-gali tanah gitu ya. Nah, itu ditertawakan gitu. Nggak ada artinya. Dibandingkan dengan surat Al-Asr tadi yang luar biasa kalau kita mendapatkan penjelasan tafsir wal asri ini. Jadi orang Arab sekalipun tidak ada yang mampu. Maka mustahil Al-Quran dikarang oleh orang Arab. Yang kedua, juga mustahil Al-Quran karangan Muhammad. Ya. Kenapa? Karena Muhammad pun bagian dari orang Arab. Ya kan? Sepintar-pintarnya Nabi Muhammad tetap bagian orang Arab. Apalagi beliau seorang yang ummi. Tidak bisa baca tulis. Belum lagi beliau menyampaikan, ketika menyampaikan Al-Quran, beliau pun menyampaikan hadis. Di mana para ahli bahasa Arab membuktikan bahwa bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis itu beda. Karena Al-Quran bahasa Allah langsung, ya redaksinya, kalau hadis itu bahasa Nabi, walaupun sama-sama isinya dari wahyu. Nah, maka satu-satunya yang meyakinkan Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Sehingga kita yakin adanya surga neraka karena Al-Quran
menyebutkannya, menceritakannya. Nah, itulah dalil nakli, gitu ya. Nah, maka kalau kita bisa memahami masalah-masalah akidah didukung pemahaman tentang dalil-dalilnya, maka di sini disebutkan sebagai bahwa kamalul ilmi. Itulah ya kesempurnaan dalam ilmu, ya ilmu tauhid. Kemudian berikutnya, sudah waktu, ya. As-salisu ilmu fikih. Yang ketiga, tadi yang kedua kan ilmu zatil aliyah, ya, tentang zat Allah, eksistensi Allah. Yang kedua tadi ilmu tentang sifat-sifat Allah. Nah, yang ketiga adalah ilmu fikih, ilmu fikih, ya. Wa yakfi, dan cukup bagi seorang santri mayatakin nubihi to'atuhu, yang ilmu fikih yang bisa menguatkan ketaatan dia, ya, ilmu yang bisa meyakinkan dia ketaatan dia, ya, min toharotin, seperti ilmu tentang toharoh. Jelas ini wajib fardu ain, karena sholat wajib bagi setiap muslim. Maka ilmu tentang toharoh yang merupakan syarat dari sholat misalnya, ya, itu adalah wajib diketahui. Kemudian wasolati, ilmu tentang sholat, itu jelas, ya, harus dipelajari. Wasyami, tentang puasa. Sholat tentang syarat rukunnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Puasa juga sama, puasa Ramadan itu kan wajib, ya. Maka ilmu tentang puasa, fikih tentang puasa itu wajib dipelajari. Tentang kapan mulai puasa, tentang kapan berakhir puasa, apa yang membatalkan puasa, ya, dan seterusnya. Wa in kana lahu malun, jika dia memiliki harta, ya, ta'allama, maka hendaklah dia, maksudnya santri tadi, mempelajari mayajibu alaihi fihi, ilmu yang wajib terkait dengan harta. Contohnya apa terkait dengan harta? Di antara hak harta itu adalah, atau kewajiban harta, atas harta itu wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab, ketika sudah mencapai haul. Nah, kita harus tahu, ya, kalau kita punya harta, disimpan hartanya, misalnya ditabung dalam jumlah berapa, ketika harta itu wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Tahu nggak? Kalau kalian punya uang di bank misalnya, ya, disimpan berapa, sudah setelah mencapai berapa, nisab berapa, harta dikeluarkan zakatnya. Nah, tergantung, ya, di sini kalau standarnya ada standar perak, ada standar emas, ya. Ini nanti dipelajari dalam ilmu fikih. Termasuk haul. Haul itu adalah masa setahun, ya. Nah, ini berarti kalau kita punya harta, wajib mempelajari ilmu tentang pengelolaan harta. Ketika harta itu misalnya dijadikan modal usaha, usahanya kemudian syirkah, bermitra dengan orang lain, nah itu wajib dipelajari ilmu tentang perdagangan, jual beli dan lain-lain, tentang syirkah, ya. Wala yuqaddam wala amrin, dan tidak boleh mendahulukan satu perkara, ya, hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fihi, ya, maaf, wala yuqaddim wala amrin, jadi tidak boleh seorang santri melakukan satu perkara
hatta ya'lama, sampai dia tahu, ya, sampai dia paham hukum Allah taala fi, hukum Allah tentang perkara tadi, ya. Karena apa? Al ilmu qabla al amal, ilmu itu harus ada lebih dulu sebelum kita beramal. Maka sebelum kita melakukan satu perkara, kita harus tahu dulu hukumnya. Apakah halal, apakah haram, apakah wajib, apakah makruh, apakah sunnah. Kenapa demikian? Karena setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah, ya. Salah satu dalilnya adalah di dalam surat apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan diperlihatkan balasan kebaikannya, dan sebaliknya, siapapun yang melakukan keburukan sekecil apapun akan diperlihatkan balasan keburukannya. Maka setiap perbuatan kita akan dihisab. Makanya sebelum kita berbuat harus tahu hukumnya, ya. Karena banyak orang tidak tahu hukumnya. Kadang-kadang sudah tahu hukum juga dilanggar, ya. Banyak orang tidak tahu misalnya pacaran itu haram. Karena orang pacaran biasanya apa? Identik dengan seringnya berjalan berdua, berdua-duaan di tempat sepi misalnya. Sementara kita tahu, kata Nabi, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki dan perempuan dewasa berdua-duaan kecuali ada mahram, ya. Nah, ini kita harus tahu, ya. Kemudian yang terakhir, al ilmu ar-rabi. Yang keempat, ilmu ar-rabi, yaitu ilmu ahwal, ya. Jadi kalau di sini ada yang menjembatkan ilmu tasawuf, ilmu tentang perilaku, wal makomat, ya, tentang tingkatan-tingkatan perilaku atau adab atau akhlak, wa makhadi'an nufus, wa makhadi'in nufus, hal-hal yang bisa kemudian menipu jiwa, ya, wa makaidiha, jadi yang tipu daya terhadap diri kita, segala hal yang kemudian bisa memperdaya kita. Nah, itu harus dipelajari, ya. Wa ma yajri majra dzalik, dan yang bisa menjadi jalan terhadap perkara-perkara tadi, ya. Wa qadza kalau dalika, dan sungguh kata musannif telah membahas atau menyebutkan perkara tadi, ya, kullahu, seluruh perkara tadi itu al-Imam Al-Ghazali, ya, yaitu Imam Al-Ghazali telah membahas dalam perkara ini, diantaranya fi Bidayatil Hidayah, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan ini bisa kita kaji, ya. Ini salah satu kitab yang terkait dengan, ya, tasawuf gitu, ya. Kemudian Wasaid Abdullah bin Thahir, ya. Ini dalam kitab yaitu Fi Sulam At-Taufik, Sulam Taufik. Mudah-mudahan ini juga bisa kita kaji. Rahimahumullah ta'ala, ya. Semoga Allah merahmati keduanya. Baik, itu ya yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Jadi bab keempat ini baru poin pertama, ya. Mudah-mudahan yang kita bahas pada siang ini bisa difahami, bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Jadi terakhir sekali lagi nih bab tentang, ya, adab al-mutalim fi durusihi, ya. Adab seorang santri terkait dengan pelajarannya. Baik, sementara itu yang bisa disampaikan, ya,
Diserahkan kembali kepada host. Silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada guru kami yaitu Al-Mukarram Kiai Arif yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Semoga ilmu yang beliau sampaikan kepada kita bisa sama-sama kita amalkan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat memperbaiki diri kita walaupun sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena pemaparan materi telah selesai, maka kita berada di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup acara pada kajian pada siang hari ini, akan ada sesi tanya jawab yang ya sebagaimana biasanya kami batasi 3 pertanyaan dari para santri. Baik, mungkin dari para santri, dari Ikhwan maupun Akhwat, ada yang ingin bertanya terkait kajian pada siang hari ini? Yang dari Ikhwan atau Akhwat? Ada? Ada enggak? Ikhwan 1. Ada lagi? Ya langsung aja. Mungkin yang dari Abi. ya, yang dari Ikhwan silakan. Kebalik, Bibi. Nah, gitu. Oke. Waalaikumsalam. Yang keras, yang keras. Ya. Bacaan guru tersebut dengan memotong pembicaraan guru. Ya. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Jadi bagaimana ketika guru sedang menjelaskan, ya, ternyata dalam pandangan santri ini guru ini keliru gitu. Mungkin ketika mengutip ayat, mengutip hadis itu keliru. Yang namanya guru juga manusia kan ya. Bukan hanya rocker ya. Soalnya ada lagunya, rocker juga manusia. Nah, ustadz kiai juga manusia. Manusia itu tentu bisa salah dan lupa. Nah, ketika guru, murid atau santri merasa ini kiainya itu salah gitu dan mengutip hadis, menukil ayat misalnya, apakah bisa langsung dipotong? Apa gak boleh seperti itu? Ya kalau dari sisi adab, ya tadi mendingan nunggu ustadznya tadi, kiainya tadi sampai berhenti bicara. Nah kemudian setelah itu baru, kalau sudah berhenti kita bisa minta izin untuk menyampaikan sesuatu. Maksudnya tadi untuk mengoreksi kesalahan guru. Tapi kalau mungkin juga kita jangan langsung Ustadz itu salah gitu. Harusnya seperti ini. Nah ini juga kurang sopan. Baiknya gimana? Misalnya gini, Ustadz ini kok tadi ayat yang dibaca, kalau yang misalnya Habibie pahami sih bunyinya kayak gini. Ya. Kok tadi Ustadz mengucapkan berbeda gitu misalnya. Jadi dengan metode bertanya. Nah, Ustadznya paling akan menyatakan, oh iya,
tadi misalnya Abi keliru, ya, kamu yang benar. Jadi jangan sampai kita di hadapan guru langsung, maaf Ustadz itu salah. Ya. Jadi kita meluruskan guru tapi dengan metode yang lebih sopan, dengan metode bertanya. Ya, seperti apa tadi? Ini tadi Ustadz, tadi kan Ustadz baca gini nih. Sementara misalnya yang saya pahami, atau kok yang saya pahami ayatnya begini, atau hadisnya begini. Kira-kira gimana Ustadz? Nah itu kan secara tidak langsung itu santri mengoreksi guru yang keliru tadi tapi dengan metode bertanya. Itu ya. Jadi pertama jangan dipotong di tengah jalan, tetap biarkan dulu guru bicara sampai habis, sampai berhenti, baru kita minta izin untuk bicara. Untuk meluruskan dengan cara bertanya gitu. Itu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak dianggap mempermalukan guru di hadapan santri-santri yang lain. Ya, itu ya. Ngerti nggak Bibi? Ya, itu bagian dari adab. Jadi kita tidak boleh yang mempermalukan guru di hadapan santri-santri yang lain atau jamaah yang lain. Tetap kita hormati. Kalau guru keliru atau salah itu wajar. Namanya juga manusia. Yang tidak pernah salah adalah hanya Rasulullah SAW. Makanya ya sekarang misalnya Abi, ya pasti ketika menyampaikan sesuatu mungkin Abi juga banyak salahnya. Nah kalian kalau merasa tahu bahwa Abi salah ya nggak apa-apa dikoreksi. Tapi dengan tadi kita mengedepankan adab akhlak. Jangan potong tengah jalan. Luruskan dengan, jangan sampai seolah-olah kita lebih tahu dari guru kita. Tetap kita dengan metode tadi bertanya. Baik, ada yang lain? Ada yang masih ingin bertanya dari Iwan ataupun Ahwat kemarin? Dari Ahwat ada? Gak ada? Ada? Sok, Reva, enggak? Langsung aja. Ayo, jadi enggak? Ada itunya enggak? Mic-nya? Tadi mic, Habibie mic-nya. Sin. Ya silakan. Ya satu lagi aja, ini waktunya juga udah. Tinggal sebentar lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi izin bertanya, semua dosa dan pahala sekecil Yang jelas. Semua dosa dan pahala sekecil apapun akan dibalas. Lalu bagaimana jika amal baik lebih berat timbangannya? Apakah dosa yang pernah dibuat akan dibalas juga? Coba ada jelas nggak? Kurang jelas katanya. Coba dekatkan mic-nya, kemudian jelas saja, yang ngomongnya jelas. Yang kencang. Ayo.
Semua dosa dan pahala sekecil apapun akan dibalas. Lalu bagaimana jika amal baik lebih berat timbangannya? Apakah dosa yang pernah diperbuat akan dibalas juga? Ini pertanyaannya, itu kan ya, Bi, kurang dengar nih. Ada dengar nggak? Repa, coba Repa. Sok, ulangi. Kan semua dosa dan pahala sekecil apapun akan dibalas. Lalu bagaimana jika amal baiknya lebih berat timbangannya? Apakah dosa yang pernah dibuatnya akan tetap dibalas juga? Oh gitu ya. Jadi maksudnya bukan setiap dosa, setiap amal perbuatan tentu akan dibalas ya. Jadi kalau amal soleh tentu dibalas dengan pahala. Kalau amal salah, dosa maksiat akan diazab gitu kan. Itu ya. Nah pertanyaannya, kan nanti amal itu akan ditimbang oleh Allah. Ya. Kalau amalnya baik, amalnya lebih banyak, amal solehnya dibandingkan dengan dosanya, maka insya Allah itu akan menjadi ahlu surga. Tapi kalau dosa-dosa lebih banyak daripada amal solehnya, berarti dia menjadi penghuni neraka. Yang dipertanyakan apa? Ya bukan berarti hapus dosanya, tetap dosanya ada. Tetapi tadi kalau dosanya lebih kecil dan amal solehnya lebih banyak, lebih berat, berarti itu insya Allah menjadi ahlu surga. Sebaliknya kalau dosa-dosanya lebih banyak, amal solehnya lebih sedikit, maka berarti akan mendapatkan azab. Maka di sini penting ya bagi kita, pertama tentu jauhkan diri kita dari segala dosa-dosa sejauh mungkin. Bahwa manusia tidak akan sanggup seperti Nabi yang maksum, ya iya. Manusia pasti ya akan berpotensi berbuat dosa. Tetapi sebaik-baiknya pendosa, kata Nabi, adalah orang yang suka bertobat. Ya. Jadi kata Nabi, ya, kullu ya ibni Adam, setiap anak Adam manusia itu khotoun, itu adalah pasti selalu berbuat dosa. Ya. Wa khairu khotoina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang bertobat. Jadi jauhi dosa, kalaupun kita pernah berbuat dosa, segera bertobat. Kemudian yang kedua tentu perbanyak amal soleh. Ya, hanya itulah yang menjadikan kita insya Allah menjadi para penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan ya, karena waktu juga sudah cukup ya lama kita melakukan kajian ini. Mudah-mudahan apa yang dikaji pada siang ini bisa kita pahami dan tentu kita mendapatkan keberkahan dari ilmu. Setiap ilmu yang kita kaji, dan berkahnya ilmu adalah ketika kita berusaha untuk mengamalkan. Demikian, mohon maaf atas kekurangan ya dari Abi. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diserahkan pada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sesi tanya jawab telah kita selesaikan, maka kita berada pada penghujung acara. Namun sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita dan menundukkan pandangan kita dengan khusyuk, dengan khusyuknya, yaitu dengan yang dengan mendengarkan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh salah satu santri putra, yakni bernama Akhuna Muhammad Hafid. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa du'ami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan wa taubatan maqbulah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa'. Allahumma tahhir qulubana minasyakki wa syirki wa nufusana minat tam'i wa a'malana minar riya wa furujana minaz zina wa lisanana minal khizbi wal ghibah wa uyunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun ma tukhfi sudur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afina bijalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izu bihal islam wa ahla wa tudillu bihal kufra wa ahla. Allahumma ansur man nasradin wa khidul ma qadala wa khadalal muslimin. Allahumma asturna bi satrikal jamili wa akhrina minad dunya muslimin. Allahumma asturna bi satrikal jamili wa akhrina minad dunya muslimin. Allahumma asturna bi satrikal jamili wa akhrina minad dunya muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akhuna Hafid yang telah memimpin kita dalam membaca doa. Semoga doa-doa yang kita panjatkan pada kajian siang hari ini segera dikabulkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan dibacakannya doa maka berakhirlah kajian kita pada siang hari ini. Saya selaku host mohon undur diri dan meminta maaf apabila dalam segala pembawaan saya memiliki banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Baik, saya akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.